Halo guys, setelah Chelsea Jam dan ya musim Premier League udah selesai dan ini artinya waktunya untuk gua istilahnya ngeriak atau ngelihat kembali ke prediksi Premier League musim 2017-18 gua yang udah gue bikin di sebelum musim dimulai musim ini. Dan gua harus bilang bahwa ini salah satu prediksi terburuk gua karena in fact gak ada satupun yang gua berhasil prediksi tepat di posisi itu. Dari 20 percobaan istilahnya, 20 tim, gak ada satupun tepat. Jadi bener kacau banget sih. Jadi aduh, gue sejujurnya agak malu bikin video ini. Cuman, gue harus tanggung jawab. Apa yang gue prediksi, itu artinya gue harus bertanggung jawabkan di akhir musim ini. Dan kita bakal coba untuk mulai dari paling bawah sampai urutan pertama. Jadi di awal prediksi gue waktu itu, kalau kalian udah nonton, gue tuh sempat ngomong kayak gue gak mau main aman. Gue pengen coba untuk keluar dari zona nyaman. Karena gue sendiri ngomong bahwa kemungkinan besar semua orang bakal bilang City jadi juara, tapi gue bakal coba untuk prediksi sedikit berbeda. Dan ya, gue bakal coba untuk mulai dari bawah dulu. Jadi gue prediksi tim yang finish di posisi 20 adalah Huddersfield. Dan ternyata mereka bahkan gak degradasi. Huddersfield berhasil finish di posisi ke-16. Jadi itu beda 4 posisi sama prediksi gue. Terus di posisi ke-19, dan ini salah satu yang terparah yang gue prediksi. Gue prediksi Burnley finish di posisi 19, yang artinya mereka degradasi ke Championship. Dan nyatanya mereka finish di posisi ke-7 di bawah Arsenal 1 dan bahkan mereka masuk Europa League. Jadi ini benar-benar gila. Dan enggak, kalau ini gue yakin banget sebagian besar dari kalian juga pasti prediksi salah. Burnley. Karena waktu itu awal musim 2017-18, Burnley itu lagi dihadapkan dengan situasi yang sangat berat. Mereka baru juga kehilangan pemain terbaik mereka, Michael Keane ke Everton. Gitu loh, dan kayak Michael Keane itu adalah salah satu pemain yang istilahnya bikin mereka luar biasa. Dan siapa yang nyangka bakal tiba-tiba ada nama muncul seperti Nick Pope, kiper mereka yang sekarang akhirnya dipanggil ke timnas Inggris untuk Piala Dunia, dan Tarkowski. Siapa yang nyangka gitu loh. Kayak mereka bahkan kehilangan Tom Heaton aja tuh udah cedera kalau nggak salah waktu itu kan, awal musim. Itu aja udah huge blow buat mereka gitu loh. Tapi mereka bisa muncul nama-nama seperti itu dan actually finish di posisi ke-7 menurut gue luar biasa banget. Gue prediksi mereka finish di posisi 19. Jadi gue minta maaf buat fans Burnley karena gue prediksi jauh banget. Terus di posisi 18, gue prediksi ada Watford di sana. Dan in fact mereka finish di posisi ke-14. Jadi mereka nggak degradasi, beda 4 tangga bisa dibilang. Dan di posisi ke-17, gue prediksi Newcastle finish di sana. Gue juga nggak nyangka bahwa Newcastle ternyata bakal sebagus itu. Karena mereka akhirnya berhasil finish di posisi ke-10. Mid table, tepat di mid table gitu loh. Dan ini down to menurut gue kejeniusan dari seorang Rafa Benitez. Luar biasa banget. Kayak mereka nggak dikasih terlalu banyak uang, bahkan nggak dikasih duit sama sekali buat beli pemain, tapi mereka bisa ada di situ tuh menurut gue luar biasa aja. Terus untuk posisi ke-16 ada Crystal Palace, gue prediksi, dan ternyata Crystal Palace finish di posisi ke-11, beda 5 tangga. Di posisi ke-15 ada Swansea City, gue prediksi mereka aman dari degradasi. Ternyata mereka degradasi di posisi ke-18 gitu loh. Dan gue sempat kemarin ngelihat bahwa Swansea punya, kalau nggak salah masih Paul Clement di awal musim yang ngelatih, jadi punya pelatih yang cukup oke. Dan mereka kedatangan Renato Sanchez gitu loh. Gue juga nggak prediksi bahwa Renato Sanchez bakal jadi flop di Swansea. Jadi ini salah satu yang bikin emang agak melenceng. Dan waktu itu Swansea juga sempat bilang bahwa kalau mereka waktu itu saat gue bikin prediksi, Gylfi Sigurdsson tuh belum pindah ke Everton gitu loh. Jadi kayak gue masih bilang bahwa ini masih tergantung Gylfi Sigurdsson juga. Dan ternyata yang beneran pergi dan mereka kehilangan banget gitu loh. Sigurdsson bener-bener pemain penting buat mereka. Terbukti itu. Terus di posisi ke-14 ada Brighton, yang gue actually prediksi Brighton finish di posisi itu 14 Brighton, dan mereka di real life di akhir musim finish di posisi ke-15, yang artinya beda 1 tangga doang, dan itu ya lumayan tipis lah bisa dibilang. Terus di posisi ke-13 gue prediksi Stoke City, dan ternyata mereka finish di posisi 19, beda 6 tangga, dan gue pun sama sekali gak nyangka Stoke bakal degradasi gitu loh. Karena menurut gue ya mereka salah satu tim yang walaupun kadang-kadang suka menang pertandingan atau dapat poin dengan cara yang kotor, pelanggaran segala macam, tapi mereka punya pertahanan yang kokoh dari tahun ke tahun, ya itu yang gue inget dari Stoke selalu gitu loh. Tapi ternyata mereka gagal musim ini, dan mereka actually punya pemain cukup oke. Kayak gue nggak tahu tuh kemana atau apa kabar dari Jose Rodriguez, mantan main Madrid. Gue nggak tahu tuh apa kabarnya, masih ada di Stoke atau enggak. Shaqiri juga nggak bersinar segala macam. Jadi kayak, dan mereka punya Jack Butland bahkan. Makanya itu gue prediksi mereka finish di posisi 13. Karena menurut gue mereka punya kualitas gitu loh. Gue gak nyangka mereka bisa seburuk itu. Parah banget. Terus di posisi ke-12 gue prediksi West Brom, yang ternyata mereka ada di paling bawah.
Dari 38 pertandingan mereka finish di posisi ke-20 dan degradasi ke championship. Ini juga gue gak nyangka. Dan gue kasih mereka lumayan tinggi tuh, posisi 12, yang artinya beda 8 tangga prediksi gue melencengnya. Terus di posisi ke-11 gue prediksi Bournemouth dan mereka actually finish di posisi ke-12, beda 1 tangga doang, tipis. Posisi ke-10 gue prediksi ada Southampton, dan actually mereka hampir banget degradasi. Ini juga tim yang menurut gue kayak harusnya jadi tim papan tengah Premier League dan bahkan mengancam ke top half gitu loh, masuk ke 10 besar harusnya Southampton. Makanya gue prediksi mereka di posisi ke-10 karena mereka punya materinya, pemain mereka tuh berkualitas banget gitu loh. Tapi ternyata mereka finish di posisi ke-17. Untung mereka gak degradasi, gila. Karena kalau mereka degradasi ya makin jauh aja melencengnya prediksi gue. Terus kita ke posisi 9. Ini udah mulai memasuki top half dari Premier League pastinya. Gue prediksi West Ham yang finish di posisi 9. Dan ternyata mereka finish di posisi 13. Jadi gak beda jauh, cuman gue gak nyangka mereka seburuk itu gitu loh. Makanya gue prediksi lebih tinggi dari kenyataannya mereka finish di posisi 13. Gue prediksi dia atau mereka finish di posisi 9. Terus di posisi ke-8 The Leicester City. Gue prediksi yang ternyata mereka finish di posisi ke-9. Dan ini udah masuki ke yang menarik pastinya. Dan ini udah totally kayak salah besar semuanya. Gue udah bilang dari awal, gue gak ada yang bener sama sekali. Di posisi ke-7 gue prediksi Chelsea. Ternyata Chelsea finish di posisi ke-5. Tapi gue actually kayak lumayan bisa prediksi bahwa mereka gak bakal punya musim yang bagus gitu loh. Mereka habis juara musim sebelumnya, dan gue prediksi mereka serendah itu karena gue tahu bahwa mereka gak bakal sebagus itu. Dan ternyata emang beneran mereka gak sebagus itu kan. Walaupun kayak prediksi gue melenceng 2 tangga, tapi ya ada yang bener lah, kayak mereka gak sebagus itu menjelang akhir musim apalagi. Dan yang paling gue ingat tuh yang mereka dikalahin 3-0 sama Newcastle tuh parah banget bener-bener. Di posisi ke-6 gue prediksi ada Liverpool di sana, tapi ternyata Liverpool bisa masuk ke top 4. Dan ini yang kacau. Di posisi ke-5 gue prediksi Man City. Karena waktu itu sempat diprediksinya gue ngomong kayak gue percaya uang itu bukan segalanya di sepak bola, makanya gue taruh City di posisi ke-5. Tapi turns out bahwa ternyata uang itu di sepak bola segalanya. Dan City berhasil jadi juara setelah ngabisin duit kayak untuk pertahanan lebih besar daripada negara-negara ngabisin duit buat pertahanan mereka. Pertahanan. Jadi kayak pertahanan di sepak bola sama pertahanan di real life, yang kayak pertahanan di real life yaitu tank, senjata, segala macam. City lebih besar ngeluarin duitnya dari beberapa negara. Segila itu. Dan ternyata mereka akhirnya keluar sebagai juara. Dan di posisi ke-4 gue prediksi ada Everton. Dan ini juga ngaco. Everton gue bener-bener kira mereka itu bisa bagus loh. Karena ya dilihat dari, kan ini gue prediksi berdasarkan aktivitas transfer kan. Gue ngelihat bahwa aktivitas transfer mereka salah satu yang terbaik di Premier League. Mereka datangin pemain-pemain dari semua lini. Pemain baru yang menurut gue oke banget. Jordan Pickford, salah satu kiper terbaik Inggris. Michael Keane, salah satu pemain bertahan terbaik di Inggris. Terus mereka punya Davy Klaassen, Wayne Rooney, Sandro Ramirez. Kurang apa lagi, Gylfi Sigurdsson. Gitu loh. Kayak gak salah untuk gue di awal musim prediksi mereka bakal sebagus itu. Walaupun mungkin lebay gue taruh di posisi ke-4. Dan mereka in fact finish di posisi ke-8. Jadi lumayan jauh melenceng 4 tangga. Tapi kayak gue, iya ada harapan aja ke mereka gitu loh. Karena gue pengennya ngelihat tim yang biasanya gak ada di top 4 tuh musim ini bisa nembus top 4. Tapi ternyata Everton gagal. Dan mereka actually gagalnya agak parah gitu loh. Terus di posisi ke-3 gue prediksi Man United. Dan actually United finish di posisi ke-2. Jadi cuma meleset 1 tangga doang. Dan ini ya top 2-nya juga ngaco banget. Gue lumayan optimis sih. Gue taruh Arsenal di posisi ke-2. Dan ternyata bahkan Arsenal gak masuk ke top 4. Dan bakal tetap main di Europa League musim ini. Jadi itu ya lumayan salah. Dan posisi pertama gue taruh atau gue prediksi Tottenham yang bakal jadi juara Premier League musim ini. Dan ternyata mereka cuma finish di posisi ke-3. Gue gak sepenuhnya ngerasa prediksi gue salah tentang hal ini. Karena gue sempat ngomong bahwa kenapa gue taruh Tottenham di puncak. Karena menurut gue mereka itu punya squad yang justru karena gak terlalu banyak beli pemain, squadnya itu-itu aja. Udah sering main bersama, harusnya bisa lebih konsisten di sistem kompetisi liga kayak gini. Tapi ternyata sekali lagi, uang adalah segala di sepak bola. Terbukti dari musim 2017-18 di Premier League, City jadi juara liga gitu loh. Walaupun mungkin gak bisa bilang bahwa ya gak sepenuhnya City juara karena uang segala macam. Itu juga karena kejeniusan taktik dari Pep Guardiola. Terus juga mungkin ada pemain mereka beberapa yang tiba-tiba musimnya luar biasa gitu loh. Musim terbaiknya Kevin De Bruyne dan lain-lain, Leroy Sané, Sterling. Jadi kayak banyak faktor sebenarnya. Tapi tetap fondasi awalnya adalah dari uang gitu loh, dari pertahanan mereka. Dari cara Guardiola ngebuang pemain-pemain tua dari pertahanan dan datangin pemain-pemain yang luar biasa.
berpotensi, main muda yang emang udah bagus banget gitu loh. Jadi banyak faktor, tapi gue ngerasa bahwa gue bilang Tottenham punya sesuatu yang berbeda dari tim-tim Premier League lain, dan itu adalah karena mereka punya pemain itu aja, dan mereka main bersama terus, nggak sepenuhnya salah gitu loh. Gue ngerasa nggak sepenuhnya salah, karena mereka actually finish di posisi ketiga, lumayan lah gitu loh, dibanding kayak Liverpool, Chelsea, dan Arsenalnya mereka di atas gitu kan. Mereka cuma kalah dari dua tim Manchester. Jadi ya actually nggak gitu salah. Jadi itu dia prediksi gue, dan reactionnya adalah ya mungkin gue harus lebih hati-hati musim depan. Jadi gue pasti bakal bikin prediksi lagi untuk musim depan Premier League. Tapi mungkin gue bakal tambahin nanti. Gue bakal mungkin prediksi sekalian juara FA Cup dan juara Carabao Cup gitu loh. Jadi kayak itu satu video sekalian udah domestik Inggris semuanya gitu loh. Jadi gue bakal prediksi semua itu. Dan buat kalian-kalian yang, karena kan gue kemarin nyuruh kalian juga untuk prediksi di comment section kan, di video itu prediksi Premier League ini. Dan gue ngelihat actually kemarin pas gue nonton lagi, ada beberapa dari kalian yang benar tuh. Dan actually banyak yang prediksi City jadi juara kan. Dan itu benar. Dan ya berarti itu artinya gue lain kali harus justru kembali ke zona nyaman kali ya. Karena ya ini sebenarnya kayak alasan terbesar gue kenapa gue prediksi di luar zona nyaman gue, karena baru kejadian Leicester City juara kan. Kayak siapa yang prediksi Leicester bisa juara waktu itu, tapi kan tiba-tiba mereka jadi juara gitu. Jadi kayak gue sebenarnya ada sedikit harapan dari gue untuk terjadi kejutan-kejutan di Premier League, tapi ternyata nggak terjadi. Dan ya mungkin itu aja dari gue untuk video ini. Dan kalian mungkin udah lihat gue pakai jersey Arsenal, karena actually gue harusnya mau rekam video tentang Unai Emery. Jadi kalian tunggu aja, harusnya hari ini juga bakal up video itu. Gue bakal ngomong cukup panjang, karena gue udah sampai bikin poin-poinnya di buku gue ini lumayan banyak tentang Unai Emery. Karena sebagai fans Arsenal, gue jujur sangat-sangat excited buat manajer baru ini. Jadi pokoknya untuk video lengkapnya, pembahasan lengkap tentang Unai Emery di Arsenal, kalian tunggu aja video berikutnya. Tapi untuk video reaction ini cukup sampai di sini. Jadi kita ketemu lagi nanti di prediksi Premier League musim depan, di awal musim pastinya, sebelum semua pertandingan dimulai. Dan mungkin sedikit ngebantu gue, karena actually bursa transfer Premier League itu bakal ditutup sebelum musim dimulai kan. Tutup lebih cepat gitu loh. Jadi kayak mungkin semua tim udah rampung transfernya, dan tuh bisa mempermudah gue untuk prediksi, karena gue tahu benar-benar ya udah, ini tim punya materi pemain seperti ini gitu loh. Jadi kayak itu harusnya ngebantu, dan hopefully musim depan gue bisa ada yang benar di prediksi Premier League gue. Jadi itu aja dari gue untuk video ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. Yeah. Oh, my heart, it's so good. I love you. Yeah. So